دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah muhkam dan kita sudah sampai pada surah Al-Infitar. Kita baca dulu sampai sekitar ayat 10 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Surah Al-Infitar termasuk surah-surah yang membicarakan tentang hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang senang, ay yanzura ila yaumil qiyamah, untuk bisa melihat kepada hari kiamat, ka'annahu ra'yu 'ain, seolah-olah terlihat di depan mata, falyaqra, maka hendaklah membaca surat idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, idza samaa'u syaqqat." Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi at-takwir, al-infitar, al-insyiqaq, ini semuanya bicara tentang hari kiamat. Dan inilah surat-surat yang membuat berubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membacanya dengan tadabbur sehingga menyebabkan berat dalam pikiran beliau dan menyebabkan munculnya uban-uban pada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza, apabila as-sama'u, langit itu, infatarat, retak. Kita temukan dalam Al-Qur'an kondisi langit pada hari kiamat ada 3. Yang pertama infatarat, yang kedua insyaqqat, yang ketiga kushitat. Bagaimana urutannya? Menurut guru kami Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudairi faqallahu asraq, bahwasanya urutannya adalah pertama infatarat dulu, retak dulu. Kemudian insyaqqat, pecah. Kemudian kushitat, ya, digulung atau dicabut. Maka ini kondisi sedikit demi sedikit. Awalnya retak, mungkin karena guncang, kemudian semakin besar guncangnya maka menjadi pecah, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah terlepas dari tempatnya yang sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang zahir karena melihat kondisi makna dari kalimat-kalimat tersebut. Tentang langit itu dicabut sudah kita baca pada surat At-Takwir pada ayat yang ke-11, wa idzas samaa'u kushitat. Adapun infatarat ini biasa diartikan pecah, tetapi sebenarnya perbedaannya dengan insyaqqat. Kalau insyaqqat itu maknanya lebih dahsyat. Jadi infatarat pecah, insyaqqat juga pecah, tetapi pecahnya insyaqqat lebih dahsyat. Karena itu untuk urutan kita bagusnya terjemahkan infatarat, ini retak. Sebagaimana kita temukan pada surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menantang kita suruh melihat ada enggak retak di langit, yaitu menunjukkan bahwa Allah ciptaannya tidak sempurna. Ternyata enggak ketemu retak di langit. Surah Al-Mulk ayat 3, farji'il basara hal tara min futur. Apakah kamu lihat di langit ada sesuatu yang retak? Enggak ada sama sekali. Apalagi pecah, enggak ada. Langit sekarang ini maksudnya, tapi nanti ketika di hari kiamat maka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa idzal kawakibu, dan apabila bintang-bintang itu intasarat,
berjatuhan atau berguguran, sama ya, gugur jatuh yaitu dari atas ke bawah. Ayat ini menurut guru kami Syekh Muhammad Al-Khudairi maknanya sama dengan wa idzan nujumun kadarat yang kemarin sudah kita baca. Jadi menurut beliau al-kawakib dengan an-nujum sama. Artinya apa? Bintang-bintang. Kalau ilmu falak membedakan antara kawakib dengan nujum. Kawakib itu dari kata-kata kaukab, artinya adalah planet-planet. Jadi dia tidak memiliki sinar. Kalaupun dia memiliki sinar, itu hanya memantulkan saja. Seperti bulan misalnya, termasuk kawakib. Adapun an-nujum itu adalah yang memiliki sinar sendiri, seperti matahari. Demikian juga bintang-bintang yang memiliki sinar sendiri. Itu namanya adalah an-nujum. Itu dari sisi ilmu falak nih. Tetapi kita dapatkan dari guru kita ahli tafsir bahwasanya al-kawakib dengan an-nujum sama saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu, dan apabila laut-laut itu fujirat, ditumpahkan sehingga bercampur antara air asin dengan air tawar, air tawar dengan air asin. Sekarang ini terpisah. Air tawar tempatnya sendiri, air asin tempatnya sendiri, tidak gabung. Nanti akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga campur aduk antara keduanya. Dalam ayat-ayat tentang hari kiamat kita temukan tafsir yang sangat banyak tentang lautan pada hari kiamat. Ada yang mengatakan airnya ditumpahkan, ada yang mengatakan laut itu nanti akan menjadi kering, ada yang mengatakan laut itu nanti akan dibakar menjadi api. Nah, bagaimana urutannya? Kata guru kami Syekh Muhammad Al-Khudairi bahwasanya awalnya fujirat, ditumpahkan dulu sehingga campur aduk antara yang tawar dengan yang asin. Kemudian setelah itu Allah akan nyalakan laut ini menjadi api. Karena di bawah laut, bawah bagian dasar itu sebenarnya ada nyalaan api sekarang ini. Nanti akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga air yang ada di atasnya pun kalah. Semuanya akan menjadi api. Nah, kalau sudah menjadi api, maka kemudian menjadi kering. Lautan yang ada sekarang ini tidak ada airnya lagi, tetapi penuh dengan api. Wallahu a'lam bishawab. Itulah urutan menurut beliau. Awalnya ditumpahkan, kemudian menjadi lautan api, kemudian menjadi kering karena sudah tidak ada airnya lagi, kalah dengan api yang menjilat-jilat yang ada di situ. Sehingga kalau ada sebagian ulama mengartikan fujirat ini adalah kering, itu maksudnya adalah menafsirkan bagian akhir kondisi laut tersebut. Kalau diartikan ditumpahkan, itu kondisi awalnya. Awalnya memang ditumpahkan, fajjar yufajjir, ditumpahkan atau didentumkan. Kemudian Allah mengatakan wa idzal quburu, dan apabila kuburan-kuburan itu bu'thirat, dibongkar. Maksudnya dibongkar adalah orang-orang yang ada di dalamnya dibangkitkan menjadi makhluk hidup lagi. Kita semuanya nanti akan mati, kemudian masuk dalam kuburan menjadi tanah, kemudian Allah akan bongkar kuburan kita, bangkit. Bagaimana Allah membangkitkan? Mudah. Rasul bersabda, "Walaysa minal insani syai'un", tidak ada sesuatu pun dari manusia illa yabla, kecuali akan rusak dimakan tanah ketika sudah masuk kuburan. Illa azmun wahidun, kecuali satu tulang, wa huwa ajbudz dzanab, dan itu adalah tulang ekornya. Ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sabda Nabi karena ini wahyu. Minhu khuliq, dari tulang ekor itu dia telah diciptakan dulu. Wa minhu yurakkab, dan darinya juga dia akan dirakit lagi yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan ini sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah lemah sehingga Allah perlu untuk menyisakan satu tulang ekor. Enggak. Andaikan tulang ekor itu lenyap juga, Allah masih bisa untuk menumbuhkan manusia dari kematian. Karena dulu kita enggak ada, diadakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Maka dari mati kemudian menjadi hidup, ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin", setiap hamba akan dibangkitkan, "ala ma mata 'alaihi", atas kondisi bagaimana dia dulu mati. Ada yang matinya sujud, maka nanti bangkitnya juga dalam kondisi sujud, sehingga semua orang melihat ini kondisi baik. Ada orang minum minuman keras
saking banyaknya minum minuman keras akhirnya mati dalam keadaan mabuk. Nah, nanti bangkit dari kubur juga dalam kondisi mabuk. Maka setiap orang matinya bagaimana nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat badannya Hamzah yang tergeletak di perang Uhud, beliau sebenarnya ingin membiarkan badan ini dimakan oleh binatang-binatang buas. Karena nanti dibangkitkan pada hari kiamat juga keluar dari binatang-binatang buas itu, kemudian muncul satu badannya Hamzah, dan ini menunjukkan fadilahnya dia bahwa dia mati syahid, kemudian dimakan oleh binatang buas, kemudian muncul dari binatang-binatang buas tadi. Sesuatu yang unik yang semua orang bisa melihatnya, satu kebaikan, mati dalam kebaikan. Tapi karena khawatir bahwasanya nanti akan menyebabkan susahnya keluarga Hamzah, maka beliau akhirnya ambil jasadnya kemudian dikuburkan. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah sehingga kita nanti bangkitnya juga dalam keadaan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alangkah baiknya semua amal baik yang sudah kita lakukan kita lanjutkan terus, karena dengan demikian insyaallah mati kita juga dalam kebaikan tersebut. Tapi kalau kebaikan sudah kita lakukan kemudian kita hentikan, nah, maka tidak tahu kita nanti matinya dalam kondisi apa, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemudian Allah setelah mengatakan idza, Allah kemudian mengatakan alimat, mengetahui nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat, apa yang telah dia dahulukan, wa akharat, dan apa yang dia akhirkan. Jadi maksudnya kalau nanti sudah terjadi hari kiamat, masing-masing kita mengetahui semua amal kita yang sudah kita dahulukan dan juga yang kita akhirkan. Apa maksudnya yang didahulukan dan diakhirkan? Yang didahulukan itu yang kita lakukan dulu-dulu. Misalnya kita hidupnya 60 tahun. Nah, anggaplah separuh pertama ini maqaddamat, yang didahulukan dari usia 0 sampai usia 30. Kemudian dari usia 31 sampai usia 60 ini akhirat, yang diakhirkan, yaitu yang diamalkan di akhir-akhir, di akhir hayatnya, di bagian separuh dari kehidupan akhirnya. Ini bisa bermakna seperti itu. Bisa juga bermakna maqaddamat, apa yang dia dahulukan, wa akhirat, dan yang dia akhirkan, maksudnya amalan yang pahalanya atau dosanya masih mengalir kepada kita setelah kematian kita. Kalau qaddamat ini adalah amalan yang pahalanya atau dosanya mengalir kepada kita selama kita masih hidup. Akhirat ini adalah pahalanya atau dosanya mengalir kepada kita meskipun kita sudah mati. Itu berarti diakhirkan. Contohnya misalnya kita membangun masjid seperti ini. Ada ada rehab masjid, kita ikut di dalam pembangunan masjid ini. Nah, makanya adalah peninggalan kita. Selama masjid ini masih dipakai, maka meskipun kita sudah mati, pahalanya masih mengalir kepada kita. Ini untuk yang baik-baik. Untuk yang buruk-buruk juga begitu. Ada orang menyebarkan isu kedustaan misalnya. Kemudian kedustaan ini tersebar kemana-mana. Karena ditulis di Facebook misalnya, semua orang bisa membacanya. Atau kita membicarakannya di YouTube, kemudian semua orang masih bisa menyaksikannya. Padahal ini kedustaan. Nah, maka kalau kita sudah mati, kedustaan ini masih menyebar kemana-mana, itu dosanya masih kita tanggung, padahal kita sudah berada di liang kubur kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu berhati-hati kita menulis sesuatu, berhati-hati kita mengucapkan sesuatu. Kalau memang itu tersebar kemana-mana, maka tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu termasuk wa akhirat, yang diakhirkan, yaitu yang pahalanya atau dosanya masih mengalir kepada kita setelah mati kita. Karena itu ayat ini mirip dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada surat yang lain. Bisa dilihat pada surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa saja yang mereka dahulukan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Apa yang dimaksud ma qaddamu? Yang dimaksud ma qaddamu adalah amalan selama hidupnya. Apa yang dimaksud atharahum, bekas-bekas mereka? Yaitu adalah tadi pahala atau dosa yang masih mengalir kepada kita setelah kematian kita.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh dalam Islam satu contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, dia mendapatkan pahalanya dan juga pahala siapapun yang mengamalkannya setelah mati dia. Siapa dulu yang mengadakan pertama kali kajian ba'da maghrib di sini? Nah, maka pahalanya mengalir kepada yang pertama kali dulu mengadakan, meskipun sudah wafat mungkin. Siapa dulu yang mengusulkan adanya kajian di masjid ini, hari apapun, waktu kapanpun, tapi usulnya dari bapak tersebut, maka pahalanya masih mengalir selama masih ada kajian tersebut. Demikian juga sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, tapi kalau memberi contoh dalam Islam, contoh yang jelek, contoh jahiliyah, fa alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, juga dosanya siapapun yang mengamalkannya setelah mati dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Karena itu marilah kita menjadi pionir, menjadi contoh dalam perkara-perkara yang baik. Semua orang melakukan, dosa ngalir pahala ngalir kepada kita. Sebaliknya kalau kita memberi contoh yang jelek, maka dosanya juga akan mengalir kepada kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini makna apa? Wa atharuhum, bekas-bekas mereka, yaitu yang ditinggalkan setelah kematiannya. Apakah itu contoh baik, apakah itu contoh yang buruk? Boleh juga atharuhum ini dimaknai dengan bekas-bekas langkah menuju ke masjid, menuju kepada salat jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya bani Salimah, wahai bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum, kenapa kalian tidak mengharap pahala dari bekas-bekas kalian? Maksudnya bekas langkah menuju ke masjid. Karena Bani Salimah ini tempatnya jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka pengen pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi. Nabi mendengar informasi tersebut, maka Nabi menegur mereka, wahai Bani Salimah, apakah kalian tidak suka bahwasanya kalian itu tempatnya paling jauh dari Masjid Nabawi, tapi melangkah ini pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak jadi pindah. Dan ini dari sisi politik adalah menunjukkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin Madinah ini aman, sehingga tempat-tempat ujungnya Madinah harus ada warga-warga yang tinggal di situ. Kalau semuanya berkumpul di tengah di Masjid Nabawi, akhirnya pinggiran Madinah akan kosong. Kalau pinggirannya kosong, nanti musuh datang nggak ketahuan. Nah, maka selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada mereka tentang pahala, juga ini secara tidak langsung Nabi mengajarkan kepada mereka tentang keamanan kota Madinah. Qala Mujahidun, Imam Mujahid mengatakan tentang kalam Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami catat asar-asar mereka. Qala, beliau menafsirkan, yaitu khutahum, langkah-langkah mereka. Langkah kepada kebaikan dicatat pahala, langkah kepada keburukan dicatat dosa. Kita melangkah dari rumah kita ke masjid ini untuk salat, ini pahala dicatat oleh Allah. Melangkah dari rumah menuju ke masjid ini untuk kajian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau melangkah menuju ke tempat-tempat maksiat, nah, maka ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Tapi itulah makna ma qaddamat wa akhara. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipu engkau, bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha dermawan. Siapa yang dimaksud al-insan? Guru kami Syekh Muhammad Al-Khudairi mengatakan bahwasanya al-insan pada surah-surah Makkiyah, surat-surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Mekah, itu biasanya yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Maka ya ayyuhal insan, wahai manusia kafir, ma gharraka, apa yang menipu engkau, bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha dermawan. Artinya Allah sudah maha dermawan kepada engkau, memberi rizki kepada engkau. Tetapi kenapa engkau tidak mau menyembahnya sebagai balas jasa terhadap dermawannya Allah Subhanahu wa taala? Tapi sebagaimana dulu sudah pernah kita sampaikan berkali-kali, bahwasanya setiap ayat yang bicara tentang orang kafir, maka orang beriman pun juga
tercakup di dalamnya apabila melakukan hal yang semisal dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena itu kita juga ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Kalau kita tertipu sehingga tidak menyembah Allah dengan baik, kita tertipu sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah dengan baik, kita tertipu sehingga kita tidak bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya sebagai Tuhan kita, sebagai ilah kita. Nah, termasuk kita ditegur dengan ayat ini. Ma gharraka, apa yang menipu engkau, menyebabkan engkau tertipu sehingga tidak mau ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah di sini mengatakan Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan? Nama Allah kan banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus. Kenapa dipilih Al-Karim yang Maha Dermawan ini? Kenapa? Karena ini teguran, seolah-olah kita ini nggak bisa balas jasa, tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih kita kedermawanannya, tapi kita tidak membalas dengan kebaikan, dengan syukur. Ini sungguh aneh. Semestinya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita bisa balas jasa kepadanya, berterima kasih kepadanya. Dokter misalnya sudah ngasih kita obat nih, kita ngomong apa? Terima kasih Pak Dokter. Padahal kita bayar. Nah, Allah Subhanahu wa taala dermawan kepada kita tanpa kita bayar apa-apa, tetapi kita tidak mau menyembah kepada Allah dengan baik, tidak mau ibadah kepada Allah dengan baik. Azan malam dikumandangkan, pilih narik selimut, lanjutkan tidur. Nah, ini kan berarti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nikmat sepanjang hari, tapi suruh ibadah jam 3 enggak mau bangun. Nah, ini syukurnya di mana? Ini termasuk ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga tidak mau berbuat baik atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Karim, yang Maha Dermawan. Tapi karena itu marilah satu ayat ini kita renungkan. Kalau perlu ayat ini diulang-ulang hari ini sebanyak-banyaknya sehingga kita betul-betul merasa bahwa kita belum bisa berbuat maksimal kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Nanti malam kalau kita bangun jam 3 dan terasa malas untuk bangun, kita ingat ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau kita malas untuk salat subuh berjamaah ke masjid, pilih di rumah karena dingin, nah kita baca ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau kita malas untuk melihat mushaf Al-Qur'an, untuk membaca satu hari berapa biasanya? 1 juz misalnya. Nah, kalau malas, nah, maka kita baca ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu engkau tertipu sehingga tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan alladzi khalaqaka, dia zat yang telah menciptakan engkau, fasawwaka, lalu menyempurnakan engkau, fa'adalaka atau fa'addalak. Ini boleh dibaca dengan dua bacaan, dua-duanya bacaan yang mutawatir. Fa'addalak, lalu Allah menyeimbangkan engkau. Apakah beda antara adalak dengan addalak? Artinya sama, tetapi addalak itu artinya lebih dahsyat karena ada tambahan tasydid di sini. Dalam bahasa Arab kalau ada tambahan baik itu tasydid atau huruf yang lain, maka itu berarti menunjukkan adanya tambahan dari sisi makna. Nah, maka fa'addalak ini lebih bagus, lebih kuat kalimatnya daripada kata-kata fa'adalak. Allah sudah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari mani menjadi manusia. Fasawwaka, menyempurnakan, ada mata, ada hidung, ada telinga, sehingga semuanya ini bisa berguna, bisa bernafas, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Fa'addalak, Allah menyeimbangkan. Apa maksudnya menyeimbangkan? Seimbang itu maksudnya serasi. Tangan dibikin ada kanan, kiri. Ini kan serasi, Pak. Coba kalau tangannya ini satunya di atas sini, satunya di bawah sini, susah kita. Coba kalau jari kita tidak seperti ini, tetapi jari kita seperti bebek, nah susah kita. Maka kita sudah serasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Mata dibikin dua, kanan kiri seperti ini. Ini sudah serasi seperti ini. Coba kalau makan mata dibikin satu oleh Allah di belakang sini, coba gimana kita? Susah kita. Naik sepeda, muternya kepala harus ke sana, susah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah bikin kita adil, seimbang, yaitu sudah setara, yaitu sudah sempurna. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala memang Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita.
Allah mengatakan fi ayyi surah, pada bentuk apa saja, masya'a yang Allah kehendaki, rakkabak, Allah merakit engkau atau Allah membentuk engkau. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan kita dengan bentuk apapun yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ini Allah yang menetapkan. Ada yang mancung kayak orang-orang Arab, ada yang pesek kayak orang-orang Jawa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih kulitnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Fi ayyi surah, dalam bentuk apa saja. Bentuk yang dikehendaki oleh Allah, manusia ini akan lahir sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah surah ini, bentuk ini, ada satu hadis yang sebagian orang salah paham, maka perlu saya jelaskan di sini, yaitu tentang penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Nya ini nya siapa ini? Atau suratihi, rupanya siapa ini? Sebagian orang salah paham, dikira ini adalah suratihi, rupanya Allah. Artinya Allah itu rupanya atau bentuknya sama dengan rupanya atau bentuknya Nabi Adam. Ini ngawur seperti ini, enggak benar. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau engkau mengatakan rupanya Allah seperti rupanya Nabi Adam berdasarkan hadis ini, maka berarti engkau melanggar ayat laisa kamitslihi syai'un tadi. Maka yang benar di sini maksudnya, perhatikan, khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Adam ala suratihi, atas bentuknya Nabi Adam. Maksudnya ketika Nabi Adam diciptakan itu sudah seperti itu, tidak seperti kita. Kalau kita kan awalnya mani, setelah mani menjadi alaqah, setelah alaqah menjadi mudghah, setelah itu menjadi janin, setelah itu menjadi bayi, setelah itu menjadi lebih besar lagi, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, jenggotan. Nah, sedikit demi sedikit. Kalau Nabi Adam enggak. Begitu muncul Nabi Adam, plus, nah itu sudah seperti bentuknya ketika beliau ada. Sehingga langsung ada kakinya, langsung ada tangannya, langsung ada wajahnya, langsung ada mata, ada hidungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa muncul tafsir yang salah tadi? Mengatakan bahwasanya Nabi Adam ini rupanya sama dengan rupanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ternyata mereka terkecoh dengan hadis yang lain. Nah, ini perhatikan ilmu hadis ini, okay? Ilmu hadis kalau kita tidak pelajari, kadang-kadang kita sesat gara-gara itu. Okay? Hadis yang lain mengatakan, la tuqabbihul wajh, kalian jangan menjelekkan wajah seseorang. Mengatakan wajah muelek, enggak boleh. Fa inna bna Adam, karena manusia khuliqa ala suratir rahman, dia diciptakan pada rupanya Ar-Rahman, rupanya Allah tabaraka wa taala. Jadi maksudnya rupanya Allah sama dengan rupanya manusia ini, sehingga wajahnya manusia tidak boleh dijelekkan. Karena kalau wajahnya manusia dijelekkan, berarti kita sama dengan menjelekkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis ini. Tetapi ternyata hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa? Ada rawi bernama Ishaq bin Ismail At-Talqani, fihi dhu'fun. Di dalamnya ada kedhaifan. Meskipun di sini dikatakan wa huwa thiqah, tapi kesimpulannya fihi dha'fun. Dia adalah rawi yang dhaif. Karena itu Syekh Albani tegas mengatakan ini hadis dhaif, tidak bisa dipakai untuk menetapkan masalah akidah. Ini masalah akidah. Masalah kita meyakini bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menerima hadis ini, kita mengatakan bahwasanya Allah itu rupanya, manusia itu rupanya sama dengan rupanya Allah. Nah, ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak benar. Anggaplah hadis ini sahih, anggaplah. Maka saya sudah bertanya kepada guru kami, Syekh Kamal dari Lebanon. Beliau mengatakan yang dimaksud suratir Rahman, rupanya Ar-Rahman, itu maksudnya adalah rupa yang dibuat untuk manusia ini yang menciptakan adalah Ar-Rahman. Jadi suratir Rahman, rupanya Ar-Rahman, bukan rupanya Allah atau wajahnya Allah, tapi wajah yang dibuat oleh Allah. Allah yang membuat mata kita seperti ini, membuat hidung kita seperti ini berlubang dua begini, ke bawah begini.
yang membuat bibir ada dua macam, atas bawah ini. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang surah, yang membuat, yang menggambar. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak pesan kepada malaikat, tolong ciptakan saya untuk saya manusia yang bentuknya begini-begini, enggak. Allah sendiri yang menggambarnya, Allah sendiri yang menciptakannya, menginginkan kita wajahnya seperti ini. Anggaplah ini hadisnya sahih, maka bukan berarti maksudnya Suratul Rahman wajahnya Allah sama dengan wajahnya manusia. Ini perlu diperhatikan masalah surah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, jangan begitu. Bal bahkan tukadzibuna, kalian itu mendustakan biddin, terhadap ad-din. Ad-din yang dimaksud di sini adalah hisab, ya. Karena ad-din di dalam Al-Qur'an ada 3 makna. Kadang-kadang bermakna agama, kadang-kadang bermakna walahuddin, yaitu taat, kadang-kadang bermakna pembalasan. Nah, di sini yang dimaksud adalah pembalasan atau hisab, ya. Tukadzibuna biddin, kalian mendustakan pembalasan atau hisab nanti di akhirat, yaitu tidak mempercayai adanya pembalasan amal di akhirat kelak. Maka kata-kata kalla ini maksudnya adalah menghardik manusia jangan melakukan apa yang sudah diingkari pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Apa yang diingkari pada ayat sebelumnya? Nah ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya. Tertipu sehingga tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tertipu sehingga tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang jelek, diingkari. Maka Allah mengatakan kalla, jangan begitu, ya. Jangan tertipu seperti itu. Kalla sudah sering kita tafsirkan dulu, ya. Bahwasanya kalla itu kadang-kadang bermakna jangan begitu, kadang-kadang bermakna haqqon, sungguh-sungguh, ya. Nah, kapan diartikan sungguh-sungguh, kapan diartikan jangan begitu? Lihat ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya bicara tentang perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalla ini berarti mengingkari, jangan begitu. Tetapi kalau ayat-ayat sebelumnya tidak ada perkara yang diingkari, maka berarti kalla itu maksudnya adalah haqqon, sungguh. Contohnya apa? Pada surat Iqra. Dibaca pada surat Iqra. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kalla innal insana la yatgha. Nah, di sini sebelum kalla enggak ada perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ini adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, maka kalla di sini artinya haqqon, ya, sungguh. Innal insan, sesungguhnya manusia, la yatgha, sungguh melampaui batas. Nah, itu cara menerjemahkan kalla di dalam Al-Qur'an. Lihat kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya diingkari, berarti perkara yang diingkari berarti kalla adalah untuk pengingkaran. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang menghasung kita dan mencela kita kalau kita tertipu sehingga tidak menyembah Allah, tidak bersyukur kepada Allah, dan tidak ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minimal marilah setiap kita salat wajib, kemudian kita berzikir, maka jangan lupa untuk berdoa, membaca apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Usika ya Mu'ad, aku wasiati kamu, la tad'anna fi duburi kulli salatin, jangan tinggalkan di belakang setiap salat fardu, antakula untuk mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa zikir kepada Engkau, syukur kepada Engkau, bagus ibadah kepada Engkau. Ini wajib kita baca setiap ba'da salat. Bukan wajib berarti kalau ditinggalkan haram, bukan. Maksudnya tekanan, mari kita baca. Karena kita ini sering tertipu oleh dunia, tertipu oleh setan, tertipu oleh kelihatan maslahat-maslahat duniawi yang kelihatannya nikmat, tapi kemudian sehingga kita tidak bisa ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terlambat gara-gara dunia, salat terlambat gara-gara kerjaan dunia, ya, ini sesuatu yang termasuk gharrah, ya, menipu kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta tolong kepada Allah supaya kita bisa ibadah dengan baik.
Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.